Nah, jemaah kita dari Provinsi Bengkulu itu 357 jemaah. Kemudian ditambah dengan 34 jemaah dari Padang, Sumatera Barat. Paradigma seperti ini tidak cocok untuk zaman sekarang. Mengapa? Karena masa tunggu itu luar biasa lamanya. Karena regulasinya ya. Nah, maka kuota banyak juga. kaum milenial sekarang, hari ini mereka ijab kabul, minggu depan mereka daftar haji gitu. Walaupun itu tanah haram, maka harus hati-hati juga kepada para jamaah umroh, jamaah haji. Ikola Podcast Pak Dek Nian. Nah, kita kedatangan Pak Bulkis. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Terima kasih Mas Anas. Iya, makasih juga Bapak gitu kan sudah hadir di podcast kita gitu kan. Kita bakal gali-gali cerita tentang Bapak, cerita indah dari Tanah Suci nih. Berarti artinya pengalaman yang benar-benar Bapak lalui kemarin ke Tanah Suci gitu kan Pak. Itu berarti sangat berkesan untuk Bapak Sangat sendiri. luar biasa berkesannya Mas Anas. Mungkin kita gali nih Pak, mungkin cerita awal gitu kan. Bapak kan sekarang sudah menjadi haji berarti Pak ya. Iya, alhamdulillah. Berangkatnya menjadi tim Pemandu Haji Indonesia. Betul. Cerita Bapak untuk jadi tim pemandu haji Indonesia itu awalnya kayak gimana Pak? Yang pertama pada tahun 2020 itu kan direkrut para petugas haji terbuka ya untuk seluruh jajaran Kementerian Agama, dan pada kesempatan itu saya mencoba untuk mencari pengalaman karena selama ini saya belum pernah mengikuti tes untuk jadi petugas haji itu. Nah, kemudian kita mengikuti beberapa rangkaian tes, diantaranya administrasi, kemudian CAT tingkat kabupaten, CAT tingkat provinsi. Oh, 2 kali berarti itu Pak? Iya, gitu. Dan wawancara, terakhir itu wawancara. Dan alhamdulillah setelah melalui persiapan yang begitu lama kan, kemudian mencari informasi-informasi tentang bagaimana tes itu, soal-soal yang akan ditanyakan biasanya seputar apa, kita tanyakan kepada para senior. Maka alhamdulillah bisa lulus gitu dan diamanahkan untuk menjadi petugas haji yang seharusnya itu berangkat pada tahun 2020, tapi karena pandemi Covid itu dibatalkan. Demikian juga pada tahun 2021 pandemi COVID juga, kemudian ya? dibatalkan lagi, dan alhamdulillah pada tahun 2022 ini bisa dikatakan uji coba penyelenggaraan haji setelah pandemi. Alhamdulillah kita diberikan amanah oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sehingga bisa menjadi petugas pada tahun ini gitu. Iya, berarti artinya 2020 harusnya berangkat karena pandemi Covid. Iya, Jadi sekali. mau tak mau diundur 2 tahun Iya. nih Pak. Tahun 2002. Betul sekali. Berarti Iya, Bapak betul berangkat sekali. lagi gitu ya. Nah, yang Bapak bawa maksudnya kloter dari Bengkulu itu berapa orang, Pak? Nah, jemaah kita dari Provinsi Bengkulu itu 357 jemaah. Kemudian ditambah dengan 34 jemaah dari Padang, Sumatera Barat. Sehingga total kloter 7 Padang itu atau kloter 2 Provinsi Bengkulu itu berjumlah 391 jemaah. 391 jamaah dan Bapak ketua Atau kloternya. kloter. Dapatnya tadi 391 orang gitu Iya, ya, Pak? betul. Termasuk petugas di sana. Termasuk petugas Iya. juga di sana gitu. Dan di kloter tersebut gitu terbagi dari Bengkulu dan Dan Padang. Iya. gitu ya. Nah, kalau untuk tesnya sendiri kemarin apakah banyak yang daftar gitu atau memang Bapak terpilih untuk menjadi perwakilan atau seperti apa itu, Pak? Banyak daftar. Banyak yang daftar. Banyak teman-teman sesama pegawai Kementerian Agama dari berbagai kabupaten, kota juga itu terbuka semua untuk mengikuti tes itu. Itu diberi kesempatan yang sama. Diberikan kesempatan yang Iya, sama. betul. Dan alhamdulillah Bapak terpilih menjadi ketua kloter. Alhamdulillah. Bagaimana Pak maksudnya tuh bisa mengatur sebegitu banyak orang, 393 orang tuh? Nah, Kementerian Agama itu sudah membuat sistem di dalam sebuah kloter atau kelompok terbang ini. Yang pertama di sana ada ketua kloter atau dikenal dengan TPHI, Tim Pemandu Haji Indonesia. Yang kedua TPIH, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia yang fokus mengurus ibadah. Nah, kalau TPHI tadi pelayanan umum.
kemudian ada dokter, kemudian para medis atau perawat. Ada juga di sana orang-orang yang diamanahkan oleh Pak Gubernur sebagai petugas haji daerah di bidang pelayanan umum dan kesehatan. Nah, di dalam cara itu memanagenya, mengkoordinir rombongan itu ada kelompok terbang itu adalah kita membagi jamaah itu menjadi 11 orang. 11 orang. 11 orang dijadikan satu regu. Satu ketua regu, 10 jamaah. Anggotanya. Anggota, iya. Berarti ada 11 orang dalam satu regu. Kemudian 4 regu kita gabungkan. Jadi 44 orang itu namanya rombongan. Dipimpin oleh satu ketua rombongan. Jadi inilah sistem itu, ketika kita ingin menyampaikan informasi kepada para jemaah itu ketua kloter cukup menyampaikan ke 9 ketua rombongan. Ketua rombongan menyampaikan ke ketua regu menyampaikan ke jemaah. Demikian juga ketika misalnya itu menaiki bis di Madinah misalnya, atau dari bandara ke bandara Madinah ke hotel, dari Madinah ke Mekah, ke Arafah, Musdalifah, Mina, kemudian kembali ke Jeddah, itu kita bagi per rombongan juga. Termasuk pembagian kunci kamar hotel, kemudian pembagian konsumsi, itu semuanya melalui sistem yang seperti itu. Yang paling sulit itu apa tuh, Pak? Makankah, pembagian makanannya atau apa? Nah, atau ya, nggak ada yang sulit gitu? Ya, di antara yang begitu, yang banyak itu, yang sulit itu yang pertama ketika kita mengkoordinir ketika mau menaiki bis ya. Oh iya. Mengapa? Karena kadang jumlah bis itu tidak cukup kapasitas jumlah jamaah kita. Misalnya kita butuh 9 bis, yang ada cuma 7 misalnya, itu ya terpaksa jemaah ini kadang misalnya dia seharusnya yang naik ini rombongan 1, rombongan 2 kita masukkan juga, dan yang masih muda berdiri, yang sehat berdiri gitu. Itu jadi biasanya seperti juga itu. menyesuaikan itu yang Yang kedua misalnya ketika pembagian kamar hotel. Nah, tidak semua jamaah itu mau menerima seperti yang sudah kita tetapkan. Ada yang misalnya, saya maunya sekamar dengan ini keluarga saya, misalkan ada yang seperti itu, kita berikan pemahaman. Ada juga misalnya ketika di Madinah dan Mekah itu kan kamar hotel itu kan dibagi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, ada jemaah itu yang dia tidak bisa kalau jauh dari istrinya. Kenapa? Karena dia memiliki kebutuhan khusus seperti stroke, kursi roda, yang harus dibimbing sampai ke kamar mandi memakai pakaian gitu. Biasanya di situ kita ada kendala, tapi setelah diberi pemahaman oleh ketua regu, ketua rombongan, itu biasanya jamaah bisa menerima. Gitu. Karena memang benar-benar harus menyesuaikan dengan aturan, dengan kondisi juga, Pak ya. Iya, betul sekali. Karena perjalanan tuh jauh tuh. Gitu kan. Kalau perjalanan kemarin dari mana tuh, maksudnya dari Bengkulunya? Nah, jadi kita karena kita ini embarkasi antara, jamaah dari daerah-daerah, misalnya dari Kepahyang, dari Muko, dari Bulu Utara dan lain-lain, itu kan dilepaskan oleh bupati masing-masing atau wakil bupati masing-masing. Mereka dibawa ke asrama haji Bengkulu. Nah, dari asrama haji mereka dikumpulkan semuanya, ada pembagian gelang identitas, pemeriksaan kesehatan, pembagian paspor, living cost dan sebagainya. Nah, dari sana berapa lama tuh, Pak, di sana, Pak? Di itu kalau nggak salah cuma nginapnya 1 malam. Oh, cuma satu malam. Ya. 1 malam nginapnya. Dari asrama haji Bengkulu itu dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno Putri ya. Kemudian dari Bandara Fatmawati itu ada 2 pesawat mengangkut jamaah satu kloter itu. Kemudian dibawa ke Bandara Internasional Minangkabau, disatukan ke satu pesawat. Dari Minangkabau itu pergi ke Madinah, Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, kota Madinah. Kemudian baru ke pemondokan atau hotel di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in dan ziarah ke tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah itu. Iya, gitu. Itu berarti perjalanan Indonesia Madinah dulu gitu, Pak? Iya, karena kita gelombang pertama ya, jamaah haji gelombang pertama, maka destinasi awal itu adalah ke Madinah dulu. Tujuan di Madinah itu ada 2. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah sholat arba'in.
atau 40 waktu. Kalau sholat itu seharinya 5 kali kan, sehari semalam, berarti perlu 8 hari di sana. Maka kita di sana berada 9 hari di Madinah itu. Itu pertama melaksanakan ibadah arba'in. Kemudian ziarah ke makam Rasulullah SAW dan para sahabat, ke Masjid Nabawi, kemudian ke tempat bersejarah seperti Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, kemudian Syuhada Uhud, kemudian pergi ke Khandaq dan kebun korma seperti itu. Berarti memang rangkaian-rangkaian Iya, yang memang memang harus sudah itu. diatur oleh panitia dan diberikan dilaksanakan juga kepada para jamaah gitu ya. Betul. Jadi kita harus memastikan semua itu bisa jamaah itu melaksanakan arba'in dan ziarah itu. Nanti yang gelombang kedua mereka ke Mekah dulu, baru mereka ke Madinah sebelum pulang gitu. Jadi kebalikannya. Iya. Kalau gelombang 1 Madinah dulu, Baru ke Mekah gitu. Oh, Nah, setelah misalnya selesai sempurna melaksanakan arba'in itu kemudian ziarah genap lebih kurang 9 hari di Madinah, baru kita persiapkan jemaah ini untuk berangkat ke Bir Ali melaksanakan mikot umroh wajib. umroh wajib. Ya, umroh yang merupakan bagian dari rangkaian haji. Jadi kita ke Bir Ali, mikot di sana, dari Bir Ali pergi ke kota Mekah. Nah, di sana langsung kita disambut oleh petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi. Kita ditempatkan di hotel di sana, kemudian malamnya kita melaksanakan tawaf umroh, sa'i, tahallul, selesailah umroh wajib pada itu bagi jamaah haji kita. Gitu. Oh. Kemudian di Mekah itu kan ada lebih kurang sekitar 30 hari itu. Itu jamaah kita melaksanakan banyak kegiatan, diantaranya sholat di Masjidil Haram, kemudian mengambil umroh sunat, ada yang membadalkan umroh keluarganya yang sudah wafat, ada yang berbelanja gitu kan, ada yang ziarah-ziarah juga ke tempat-tempat Boleh itu bersejarah. untuk menggantikan tadi boleh Bar ya Pak? Iya boleh, badal umroh boleh. Badal umroh Iya. gitu. Tapi Itu artinya regulasinya seperti apa maksudnya Pak? Kalau badal umroh itu kan pribadi, individu. Misalnya Mas Anas pergi umroh nih, sudah Mas Anas umroh, mau badalkan siapa keluarganya sudah meninggal. Ya. Udah saya badalkan umroh orang tua saya gitu. Melaksanakan umroh atas nama orang lain gitu. Dan Itu dilakukan kita sendiri apa orang kita lain? sendiri, boleh kita sendiri, boleh kita meminta tolong orang lain. Orang bisa. lain gitu. Iya. Oh, oke. Gitu. Itu baik. Kalau ini Pak, untuk informasi mungkin yang kita tahu juga Pak, Indonesia tuh termasuk kuota terbanyak Pak ya. Betul di sekali. seluruh dunia. Iya, Berapa iya. tuh Pak? Kalau tahun 2022 itu 100.051 jemaah. 100.051 51 jemaah. jemaah betul. Itu terbanyak di seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Gitu. Apakah itu sudah kuota yang penuh diberikan Arab Saudi atau seperti apa? Nah, saya sampaikan bahwa Mas Anas ya, di tahun 2022 ini haji paling unik. Kenapa dikatakan unik? Yang pertama, ini adalah haji pertama diselenggarakan setelah pandemi COVID, atau bisa juga dikatakan masih dalam suasana COVID-19 atau pandemi COVID-19. Sehingga pemerintah Saudi itu mengambil kebijakan, yaitu ada pengurangan kuota. Yang biasanya seluruh negara atau dari luar Saudi itu mengirim jemaah total seluruh dunia itu 2.500.000 jemaah. Pada tahun ini cuman 1 juta jemaah. Nah, biasa ini dibagi ke negara-negara yang ada di dunia. Nah, Indonesia mendapatkan kuota 100.051 jemaah. Itu dari segi kuota saja udah berkurang nih. Cuma 45% dari kuota normal. Yang kedua, dari segi usia. Dari segi usia pada tahun ini itu di bawah 65 tahun. Itu. Dan itu aturan memang Sudah berlaku. dibuat oleh kerajaan Saudi Arabia. Ya. Ya, mungkin dari segi medis atau kesehatan bahwa orang-orang yang lansia itu lebih mudah terpapar COVID mungkin ya. Berarti artinya orang-orang yang sudah mendaftarkan tapi usianya 65 tahun 65 ke tahun atas itu ya terpaksa ditunda dialihkan dulu ya, kah? dibatalkan ya. Oh, dibatalkan. Dibatalkan insya Allah pada tahun berikutnya. Oh, Nah, iya, itu. iya. Kemudian dari segi persiapan, biasanya persiapan haji itu membutuhkan waktu 4 bulan sampai 6 bulan. Tapi saat ini yang pada tahun ini ya tidak sampai 40 hari efektif untuk persiapan itu. Bahkan bisa dikatakan cuma 30 hari persiapan.
itu. Dan ini luar biasa itu apa panitia haji itu ya. Mulai dari pusat sampai daerah itu harus bekerja siang malam gitu, tidak kenal libur, bahkan mereka lembur sampai larut malam untuk menyelesaikan persiapan itu. Nah, kemudian pada tahun ini kan pergi haji itu kita harus dinyatakan negatif COVID gitu. Maka saya katakan bahwa haji tahun ini merupakan haji untuk percobaan, uji coba setelah pandemi. Pasca pandemi. Dan bisa dikatakan alhamdulillah haji tahun ini sangat-sangat sukses. Mengapa dikatakan demikian? Ya, ternyata kasus COVID-19 kan tidak begitu membludak Ya. sesudah penyelenggaraan ibadah haji ini. Dan beberapa hari yang lalu pemerintah Saudi juga sudah membongkar pembatas yang itu pagar yang mengelilingi Baitullah itu. Kalau kemarin kan tidak boleh jemaah kita menyentuh Ka'bah, tidak boleh mencium Hajar Aswad, ditakutkan ini tadi terpapar Penularan COVID, ya penularan COVID Karena itu. berjuta-juta kan Pak, maksudnya itu kan dan jamaah. saya katakan juga bahwa alhamdulillah jemaah khususnya kloter 7 Padang yang saya tahu ya, itu semuanya negatif COVID setelah pulang. Setelah pulang. Iya. Maka harapan kita sama-sama bahwa tahun depan insya Allah kuota itu kembali normal. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Dan jamaah-jamaah lansia yang sudah lama menunggu, mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat gitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah itu. Dan informasi juga berarti ini keberangkatan di 2022 apakah jamaah 2022 atau tahun-tahun sebelumnya nih Pak? Nah, ini kan jamaah tahun 2022 ini kan adalah jamaah yang mestinya berangkat pada tahun 2020. Ya. Karena 2020 itu lagi pandemi, maka dibatalkan. 2021 juga dibatalkan gitu. Jadi mereka ini seharusnya kan berangkat 2020. Dan mereka ini saya tanya-tanya kan, itu daftarnya sudah 10 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2012. 10 tahun menanti. 10 tahun menanti, itu pun harusnya berangkat 2020. Iya, makanya ada dalam kondisi misalnya ada istrinya berangkat, suaminya tidak, karena istrinya 64 tahun, suaminya 65 tahun. Ada seperti itu. Oh iya. Tapi oleh suaminya udah tetap berangkat, siapa tahu tahun depan gak sempat gitu kan. Tapi kalau ada mungkin Pak, maksudnya ada jamaah yang sudah mendaftar haji, kalau dia meninggal kayak gimana tuh Pak? Nah, kan ada regulasi mengatur bahwa nomor porsi itu bisa diwariskan ke ahli waris. Oh, berarti Gitu. kalau keadaannya ya maksudnya udah meninggal bisa diwariskan Bisa ya, makanya kemarin kan saya kan sempat heran juga kan lihat banyak jemaah kita yang muda-muda kan. Maka saya tanya, ini Mbak daftarnya kapan gitu Iya, kan? iya, Kok masih muda udah berangkat haji? Oh, karena enggak. kan maksudnya Iya, kan 10 tahun nunggu iya, Pak saya ya. ini apa menggantikan itu mewarisi porsi ayah saya katanya Almarhum kan. ayah gitu. Oh. Jadi jemaah yang muda-muda itu saya pikir kan mereka daftar kan. Paling muda berapa tahun kemarin mau ikut ke rombongan Bapak, ke kloter Bapak tuh? Saya lupa sih, kita usia 24 ada. 24 ya berarti. Oh, berarti memang benar-benar Masih ya, muda masih saya, muda ya. ya gitu ya. Gitu. Dan banyak nggak Pak maksudnya itu kemarin maksudnya kejadian-kejadian yang harus digantikan seperti itu? Lumayan. Tapi saya nggak tahu angka pastinya, tapi sebagian besar jamaah-jamaah yang muda itu ketika saya tanya memang kebanyakan menggantikan nomor porsi itu. Ayahnya yang diwariskan ke dia gitu. Orang tua lah Pak ya gitu. Iya, ya. Karena biasanya juga itu. Nah, kalau sekarang Pak dengan untuk regulasi sekarang apakah tetap menunggu 10 tahun atau ada informasi terbaru yang mungkin sahabat podcast juga melihat nih gitu kan untuk mau daftar juga haji gitu kan, karena termasuk rukun Islam kita kan Pak gitu kan, berhaji bagi yang mampu gitu. Ya, jadi gini ya Pak, kalau kemarin ada teman saya baru daftar haji di Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lempong, itu masa tunggu ada 22 tahun. 22 tahun. Di tempat lain ada yang 30 tahun, ada yang lebih gitu. Maka saya sampaikan kepada sahabat podcast, ada paradigma yang harus kita ubah saat ini. Kita Indonesia itu sebagian besar jemaah itu memang banyak lansia. Mengapa? Gini ya, ada cara pikir yang harus diperbaiki. Misal gini, orang tua kebanyakan berpikir begini, anak ini harus sarjana dulu semuanya, selesai sekolahnya, harus selesai rumah dulu, harus punya kendaraan dulu, anak sudah menikah, kemudian udah mandiri, udah punya penghasilan, udah bekerja, udah punya cucu, kemudian rumah sudah ada, dia mau bangun dulu
investasi dulu. Iya benar. Harus punya rumah yang lain atau punya bedengan, punya kebun. Bisnis lagi Udah ya. selesai semua baru dia daftar haji. Apakah salah? Kalau dulu tidak salah. Mengapa? Karena kalau nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu melakukan itu karena mereka memang tidak ada masa tunggu. Iya. Daftar bisa langsung berangkat gitu Pak ya. Misalnya daftar tahun ini berangkat tahun depan bisa gitu kan. Tapi paradigma seperti ini tidak cocok untuk zaman sekarang. Mengapa? Karena masa tunggu itu luar biasa lamanya. Karena regulasinya ya. Maka banyak kaum milenial sekarang hari ini mereka ijab kabul, minggu depan mereka daftar haji gitu. Bahkan di luar negeri atau di beberapa tempat di Indonesia, asal sudah bisa mendaftar, misalnya anak ini udah umur 12 tahun, udah boleh daftar haji, mereka daftarkan langsung gitu. Jadi ini yang harus kita ubah paradigma berpikir seperti ini. Jadi kalau dulu kita kan nyari harta dulu. Iya. Orang-orang tua kita kan udah banyak, udah cukup, Terkumpul anak udah mandiri, gitu ya. baru mereka daftar haji gitu. Itu pun hasil jual harta itu misalnya kan harta peninggalan dan dibagikan ke anak-anak, sisanya daftar haji gitu. Nah, kalau dulu mungkin tidak salah karena tidak ada daftar tunggu. Tapi kalau sekarang kalau itu dilakukan bisa nggak berangkat gitu. Iya, karena kapan lagi 22 tahun Betul lagi sekali, gitu, gitu, kayak ya. gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang benar-benar untuk sahabat podcast gitu, untuk yang mungkin berniatan untuk Iya. berangkat haji, mungkin dari sekarang mungkin bergegas. Kalau untuk aturan-aturan pendaftarannya apa aja maksudnya yang bisa diinformasikan dari kita nih, Pak? Ya kalau pendaftaran itu kan simpel sekali ya. Yang pertama ketika kita berniat mendaftar haji, kita tinggal datang ke Kementerian Agama terdekat sesuai dengan domisili kita kan. Pergi ke ruang itu kasih haji atau seksi haji. Kita ambil syarat-syarat di sana, kemudian kita lengkapi administrasinya, kita buka tabungan haji di bank, misalnya bisa bank konvensional, bisa bank syariah. Kemudian kita diberikan nomor versi, ya tinggal kita nunggu kapan kita berangkat gitu. Jadi sangat simpel sekali, sangat mudah gitu. Iya. Yang penting kita niat untuk haji dan mampu untuk Iya maksudnya betul sekali. Ya. melengkapi administrasi tadi, Pak ya, gitu. Nah kalau Bapak sendiri kan termasuk dari panitia haji Iya, juga petugas, nih, ya. kan? Itu apakah beda sama jamaah-jamaah yang ada di Indonesia atau seperti apa tuh, Pak? Nah kalau petugas itu mereka ini kan pelayan kan, karena amanah dari undang-undang tentang penyelenggaraan haji dan umroh itu adalah yang pertama pelayanan, yang kedua bimbingan, yang tiga perlindungan. Maka kalau para petugas haji itu mereka pergi ke sana itu targetnya bukan untuk melakukan ibadah dalam pengertian ibadah-ibadah sunnah yang banyak itu seperti arba'in, seperti sholat di haram, kemudian umroh sunat, tidak. Mereka ini dikhususkan untuk memberikan itu tadi pelayanan, bimbingan dan perlindungan bagi jemaah gitu. Guide lah gitu. Tugas utamanya Tugas adalah utamanya memastikan seperti itu, jamaah lain gitu dulu, Pak ya. Jadi kalau misalnya kalau jamaah itu kan menyempurnakan arba'in di Masjid Nabawi, petugas tidak boleh seperti itu. Itu dia harus standby di posko misalnya kan, atau siaga di pemondokan. Kalau ada jamaah yang sakit harus dilakukan visitasi, dicek kesehatannya gitu. Kemudian makannya harus dipastikan semua dapat dan tepat waktu gitu. Dapat kamar, dapat fasilitas kesehatan itu. Jadi dan juga harus bisa memastikan setiap jamaah itu yang pertama melakukan setiap rangkaian-rangkaian haji itu, terutama rukun dan wajib haji itu. Yang notabene pasti banyak banget itu jamaah-jamaah yang belum pernah ke luar negeri, bahkan ini ya kalau jamaah-jamaah daerah pasti tantangannya, ada tantangan sendiri nggak Pak untuk maksudnya cerita-cerita yang mungkin sebelum perjalanan untuk memandu para jamaah gitu dari bapaknya sendiri. Jadi saya ada pengalaman begini ya, di Saudi itu ya khususnya Makkah Madinah itu ternyata di tempat umum kita itu tidak boleh menggunakan pengeras suara. Pengeras suara seperti megafon atau apalah gitu kan, alat pengeras suara atau toa gitu, itu dilarang ternyata, dan tidak boleh membentang baliho atau bawa bendera-bendera tertentu, nggak boleh. Jadi suatu hari ketika kita berziarah, nah kita di Madinah tuh di Madinah ya, jadi kan ketua rombongan ini kan agak sulit mengkoordinir rombongan, apalagi sudah bercampur baur dengan jemaah dari negara lain kan. Iya, benar. Nah kebiasaan kita di Indonesia kan
kita kan memanggil orang itu kan pakai pengeras suara. Iya, iya benar. Nah, sama salah satu jamaah kita yang ini yang menggunakan itu kan, dan dia sendiri tidak tahu itu dilarang. Itu akhirnya ditangkap oleh askar yang ada di itu pengaman ya, pengaman itu tim pengamanan di Masjid Nabawi itu dibawa ke pos. Kemudian diinterview, diinterogasi lah. Tapi mereka nggak ngerti bahasa Arab gitu kan. Jemaah kita tidak ngerti bahasa Arab, bahasa Inggris juga. Sedangkan jemaah itu petugas keamanan tadi ini tidak ngerti juga bahasa Indonesia, tidak ngerti bahasa Inggris, harus bisa bahasa Arab. Nah, saat itu udah kita dipanggil, selaku ketua kloter panggil, kita masuk ke pos polisi tersebut. Itu disampaikan bahwa ini dilarang, mereka ini sudah melanggar aturan. Maka harus kami tahan gitu. Lama itu iya, mereka ditahan. Wah, ini megapon ini harus kami tahan juga. Orangnya juga harus diproses. Jadi saat itu saya menyampaikan bahwa jamaah ini kan baru sekali ke sini dan mereka tidak tahu ini dilarang, gitu kan. Di tempat kami ini biasa kalau pakai pengeras suara ini. Kami nggak tahu di sini ini dilarang. Gitu. Kami mohon maaf dan insya Allah kami janji tidak mengulangi lagi gitu. Bikin surat pernyataan kan. Jadi apa yang mereka silakan kalian keluar dan jangan pernah ulangi lagi. Dan megapon ini kami sita. Tinggal lah. Jadi ditampakkanlah oleh polisi itu ke saya kan di gudang itu ternyata banyak sekali megapon, suara, baliho. Jadi bentang-bentang spanduk atau baliho di tempat umum itu tidak boleh di sana. Dan ada beberapa kloter itu yang di Bandara Jeddah ditahan juga megaponnya. Iya. Maka saya sampaikan kepada sahabat podcast itu bahwa ketika kita berada di Saudi ya, Mekah, Madinah melaksanakan ibadah umroh, jangan kita tidak memahami terlebih dahulu atau aturan yang dilarang itu gitu. Berarti memang itu sudah maksudnya harus aturan yang harus di iya, termasuk gini ya. Kita misalnya live streaming dalam waktu yang lama di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di kantor-kantor pemerintahan, di tempat umum itu dilarang juga. Dia kan pernah saya dihubungi oleh teman-teman dari TPRI Bengkulu. Pak, kalau bisa kita live streamingnya Pak, carilah pemandangannya Masjid Nabawi kayak gitu kan. Nah, jadi saya pergi nemu ini ya, sektor khusus di Masjid Nabawi kan. Nah, itu saya tanya dulu, boleh nggak yang seperti ini? Tidak boleh kata mereka. Makanya saya akhirnya udah cari itu lobby hotel misalnya kan, atau kamar atau aula itu ya saya pakai. Yang mungkin jadi tempat yang diperbolehkan gitu ya. Berarti memang aturan apa aja tuh yang nggak boleh tadi Pak? Tadi megapon tadi. Iya, pakai pengeras suara di tempat umum. Kemudian membentangkan baliho. Mereka kan nggak ngerti tulisannya apa. Atau bendera gitu kan. Kita kadang ada jamaah ini kan bawa bendera kan, tulisan apa lah Pak. Misalkan Regu 7 gitu kan. Mereka kan tahu apa artinya itu kan. Dilihatnya bendera mereka sita gitu kan. Iya, benar. Itu. Kemudian berfoto di tempat-tempat area pemerintahan, kantor-kantor pemerintah dan kantor-kantor publik seperti bank itu juga dilarang. Kemudian kalau kita live streaming dalam waktu yang lama itu juga nggak boleh. Kemudian berkumpul 5 orang atau lebih lebih dari 5 menit misalnya dalam waktu yang lama itu dilarang juga, dibubarkan. Oh, dari itu. petugas. Ngapain nggak ngumpul-ngumpul gitu kan. Di samping bikin macet atau mereka juga nggak mengizinkan untuk ngumpul-ngumpul seperti itu. Iya, karena memang rangkaian ibadah haji sendiri gitu Pak ya maksudnya itu. Kemudian ketika misalnya kita berbelanja ke orang-orang yang berjualan itu ilegal itu juga dilarang. Jadi saya pernah dihubungi oleh itu panitia penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi kan, PPI Arab Saudi, yang mengatakan, Pak, sampaikan ke jemaahnya jangan belanja ke orang yang jualan-jualan di depan hotel itu. Kan kita kan kalau kita seperti kita main ke Jogja kan, di depan asal ada turis di hotel itu kan banyak yang jualan di depan. Iya, benar. Nah, itu mereka ini kalau orang itu ilegal kita belanja kita kena juga gitu. Makanya mereka tuh kucing-kucingan kalau belanja.
Ditangkap juga berarti nanti. Iya. Disita berarti iya, barang yang kita beli. Itu. Gitu. Jadi diingatkan tuh Pak, sampaikan ke jemaahnya jangan belanja sana Pak, itu ilegal katanya gitu. Berarti Itu pengalaman unik ya. Yang kedua, apalagi tuh Pak? saya sering menyampaikan ke jemaah bahwa di mana saja potensi kejahatan bisa terjadi. Kita bisa saja jadi korban kriminal. Maka harus hati-hati, jangan sampai kecopetan. Walaupun ini tanah haram loh, walaupun ini Mekah, walaupun Madinah, tetap saja bisa jadi korban kejahatan itu. Nah, terbukti ada juga jemaah itu misalnya yang kecopetan gitu kan. Uang ya, sampai 6 juta. Padahal maksudnya lagi ibadah Pak ya. Iya, lagi ini belanja kan, lagi belanja di depan hotel gitu kan. Itu jangan pakai itu apa? Perhiasan ya yang mencolok kan. Keluar tuh jangan membawa uang dalam jumlah yang begitu banyak gitu. Kalau paling aman lah bawa ATM gitu. Udah lebih safety lah Pak ya. Iya. Gitu. Kalau ini Pak perjalanan mungkin dari Madinah ke Mekah gitu kan itu. Bapak pertama kali kah ini datang ke Tanah Suci atau yang keberapa kali? Kalau ibadah haji ini yang pertama. Kalau ibadah haji ini Tapi kalau umroh sudah pernah juga tahun 2019 kan. itu pertama kali berarti Iya, menginjakan pertama kali ke Mekah Madinah. Mekah Madinah itu. Itu yang Ada perbedaan nggak Pak perasaan? jauh sekali perbedaannya. Nah, kalau ibadah umroh itu kan kita tidak ada wukuf kan, tidak ada mabit di Musdalifah, tidak ada mabit di Mina, melontar jamarat kan nggak ada. Dan mobilisasi massa itu tidak begitu banyak gitu. Tapi kalau haji, karena ini rukun Islam ya dan ini wajib, itu tanggung jawabnya luar biasa gitu. Kita harus itu apa? Yang pertama bagaimana jamaah ini bisa utuh seberapa banyak pergi, begitu juga ketika pulang ya. Di perjalanan juga seperti itu, kesehatan mereka. Dan ritual-ritual haji kan sangat khusus dibandingkan dengan umroh gitu. Jadi ya jauh beda. Jauh beda sekali kalau untuk itunya Pak. Ya belum lagi dari segi tenaga kan, dari segi waktu itu lebih banyak dan lebih lama kita melakukan. Kalau umroh kan kita bisa pilih paket 8 hari misalkan atau Paling 20 lama? hari itu kan. Kalau haji kan enggak, sampai 42 hari kan termasuk dalam perjalanan. Ya berarti Iya. 1 bulan lebih dan itu memang harus dikoordinir. Iya. Dan jamaahnya jauh lebih banyak itu Pak ya. Banyak ya, banyak sekali gitu. Karena nggak cuma berjamaah Indonesia kan, ketika dia sudah yang misalnya seperti di Eropa ya, di mana pemandangan semuanya sama, kemudian tendanya sama, lokasinya, gang-gangnya juga mirip, di situ kan rawan sekali jamaah tersesat. Iya benar-benar. Di Mina juga seperti itu. Jadi gimana kita jamaah ini bisa kita jaga keutuhannya gitu. Baik dari kesehatan, Iya. rangkaian ibadah Iya. hajinya itu kan dan Makannya nggak boleh kebutuhan telat. mereka juga ya. gitu. Ya makannya nggak boleh telat, sakit harus segera diambil tindakan gitu. Kalau nggak mampu, misalnya dokter kloter kita misalnya terbatas ya dari segi obat dan alat, itu harus kita rujuk ke KKHI ya. Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang ada di Mekah atau Madinah. Di KKHI kalau nggak itu juga nggak bisa ditangani, itu dilarikan ke rumah sakit Arab Saudi gitu. Jadi begitu. Tapi kemarin ada nggak maksudnya kejadian yang benar-benar parah atau di rombongan dan kloter Bapak sendiri? Nah di kloter saya itu ini ya, kalau secara umum sehat ya, tapi memang ada jamaah itu yang pakai kursi roda, dan dari awal berangkat itu kondisinya memang sudah sakit. Nah maka ketika sampai di asrama haji Bengkulu kan sudah dilarikan ke rumah sakit M Yunus. Sakit apa kalau boleh tahu tuh Pak? Nah kalau Indikasinya ya, kemarin? sakit stroke gitu kan, stroke, ya. stroke. Jadi itu kan hampir ya dalam injury time ya, hampir bisa dikatakan tidak layak terbang gitu kan. Iya. Tapi semangatnya luar biasa, kemudian dorongan dari keluarga juga, kemudian dari ketua regunya atau rombongannya, dari dokter kan, itu alhamdulillah bisa diatasi, sehat, kemudian dibawa ke Padang. Di Padang itu turun dari pesawat langsung dilarikan ke klinik bandara. Nah, di sana juga dokter juga ini
perlu berpikir Iya. lebih itulah, lebih mendalam lah. Ini layak terbang apa enggak Iya, kan? iya, iya. Gitu. Karena memang kondisinya mungkin kemarin tuh Iya, memang itu parah gitu Parah, kan. ya. Iya, cukup parah lah. Kemudian sampai di Madinah itu langsung dilarikan ke klinik kesehatan haji Indonesia. Tapi ini uniknya itu beliau semakin lama kesehatannya makin membaik. Bahkan ketika di Mekah dan setelah pulang jauh lebih sehat daripada sebelum berangkat. Itu. Jadi maksud saya itu di samping usaha-usaha yang sifatnya manusia itu lahiriah ya, tapi juga harus ada semangat motivasi dari keluarga juga. Makanya perlu itu misalnya ketika seorang pergi haji, keluarga mendoakan kan. Kalau tradisi-tradisi tempat kita kan malam Jumat ada yang baca yasin, ada doa kan. Itu sangat membantu itu didoakan ya. benar-benar ya salah satu mukjizat mungkin Iya, untuk betul sekali. kita dan kekuatan untuk bapaknya Iya, juga gitu kan Pak. Nah, dari pengalaman bapak nih, sahabat podcast nih, Bapak Bulkis ini kemarin sempat juga kita di tayangan Salam dari Tanah Suci ya Pak ya. Oh, iya, Bapak iya. juga membantu juga program TVRI Bengkulu juga gitu. Nah, sepengalaman Bapak kemarin ada nggak kendala mungkin apa yang mungkin Bapak rasakan untuk membantu program TVRI yang Salam dari Tanah Suci? Jadi gini ya, ini kan informasinya cukup dadakan hari itu ya. Saya diberi kabar bahwa dari ini Bapak Kepala Dinas Kominfo ya, Iya. Pak Ridwan ya kalau Ya, salah. Pak Ridwan Dia Arif. bilang, Pak Ketua, ini ada itu informasi bahwa besok Pak Gubernur Rohidin Mersa, Gubernur Bengkulu mau itu menyapa, Iya. dia menyapa menyapa jamaah gitu. Jadi ketika itu gimana sih, saya pikirkan di mana tempatnya kan. Akhirnya udah kita dengan alat seadanya, cuman modal tripod satu meja. Udah tuh kita pakai pengeras suara masjid atau musola hotel. Iya. Kemudian jemaah kita kumpulkan, itu sinyal juga hilang-hilang timbul kan. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Nah, termasuk juga ketika teman-teman dari TVRI Bengkulu ingin melakukan salam dari Tanah Suci. Iya. Ya, kendala kita tuh di situ. Jaringan, Pak. Iya, pertama ya jaringan. Gini ya, WiFi hotel itu hanya bisa untuk WA. Kalau untuk nelpon, video call tidak bisa. Jadi Beda dengan kita kan. diantisipasi dengan apa Iya, kemarin tuh, jadi Pak? udah kita harus ini kan siapkan kuota. Telepon Kuota, keluarga kuota. kan, habis kuota tolong kirim gitu Iya, kan iya, gitu. Gitu. Jadi ketika teman-teman dari TVRI masa salam dari Tanah Suci, kemudian dari Pak Gubernur ingin menyapa jemaah gitu, alhamdulillah Pak bisalah diatasi seperti itu dengan yang seadanya. Iya. Jadi bagi petugas yang akan datang saya juga berpesan juga nih, memang perlu kita menyiapkan seperti tripod kan, alat-alat untuk secara langsung live streaming gitu. Karena kemarin saya nggak terpikir itu. Iya. Dan dihubungin mungkin ketika Bapak sudah di sana gitu Iya, kan betul. gitu kan. Jadi Gitu. untuk membantu siaran langsung dari Indonesia untuk menyapa jamaah tadi kan gitu kan. Termasuklah tadi program TVRI Salam dari Tanah Suci gitu ya. Nah, makanya itu saya lihat perhatian Bapak Gubernur luar biasa juga ke jemaah kan. Ini satu-satunya kloter ya yang disapa ya dari jamaah Bengkulu nih lah. Jamaah Provinsi Bengkulu ini disapa langsung oleh Pak Gubernur lewat itu ya apa namanya itu Live Zoom ya. Gitu. Dan jamaah kita antusias gitu. Siaran langsung dan komunikasi langsung itu juga apa ya mengobati kerinduan Iya lah, betul Pak, ya. sekali ya. Gitu ya. Apalagi Pak Gubernur kan banyak memberikan pesan kepada jemaah berdasarkan pengalaman beliau ketika ibadah haji, gimana jemaah menjaga kesehatan, kemudian menyesuaikan aktivitas fisik, aktivitas ibadah itu dengan kondisi fisik jemaah. Itu banyak sekali Pak Gubernur memberikan trik-trik gitu, tip-tip bagaimana menjaga kesehatan terutama ketika Armuzna, Apa tuh Pak? Arafah, Musdalifah dan Mina. Oh iya. Itu banyak sekali Pak Gubernur kemarin menyampaikan itu kepada jemaah kita. Ya berarti tipsnya dan berguna juga Itu untuk sangat para jemaah. berguna. Itu makanya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Provinsi Bengkulu gitu. Dari rangkaian banyaknya mungkin 42 hari Pak ya Iya. di Tanah Suci.
rangkaian apa yang paling berat untuk para jamaah yang Bapak rasakan mungkin ketika Bapak menjadi petugas haji Indonesia? Tahun ini ya, jamaah haji kita itu sama dengan piknik. Hampir dikatakan tidak ada fase yang berat, salah juga ya. Tapi secara global, secara umum, haji tahun ini malah jamaah kita mengatakan ini haji plus plus plus, plus tiga plusnya kan. Kalau dua kan lain kan. Itu betapa pelayanannya luar biasa bagus tahun ini. Nah yang paling berat itu ketika pertama kali sampai di Madinah. Karena pada tahun 2022 ini kan musim panas. Oh, suhu berarti Iya, Pak, yang paling berat itu adalah menyesuaikan diri dengan suhu. Itu suhu di Madinah itu ketika kita sampai di sana itu 47 derajat Celcius. Waduh. Ketika kita turun dari pesawat aja, bandara itu udah langsung disambut oleh hawa yang begitu panas. Nah, disinilah jamaah kita yang sering kena dehidrasi. Keluhannya apa? Ya, dehidrasi itu ya kulit gatal-gatal. Iya, Kemudian bibir pecah, tenggorokannya Kering, itu sakit, kering, kemudian telapak kaki pecah-pecah, bibir pecah, kemudian mual-mual, mimisan, pusing, mimisan tuh juga. gitu, pusing. Ini banyak jamaah awal-awal ketika hari-hari pertama di Madinah itu, ketika pulang dari masjid, hidung keluar darah yang banyak kan, di hotel tiba-tiba keluar darah dari hidung, itu panik. Dan notabene Dan itu bisa menyebabkan linglung juga. Iya. Dehidrasi itu ada juga jemaah kita yang ini ya, misalnya tolong carikan aku ojek, aku mau pulang gitu kan. Itu aku mau pulang duluan, kalian mau di sini silakan. Ini uang aku ambil lah, dibagikan aja semua uangnya ke jemaah. linglung. Ya linglung gitu kan. Iya. Itu saya tanya ke dokter, apakah ini ada istilahnya ya sifatnya mistis misalnya kan. Iya. Itu orang-orang kan sering mengaitkan ya. Iya, benar. Mengaitkan penemuan-penemuan kita di tanah suci itu dengan hal-hal yang pernah kita lakukan ketika di tanah air. Dosa apalah gitu kan. Benar. Ternyata enggak, ketika saya tanya dengan dokter, enggak, itu bukan karena dosa atau sebagainya. Ini dehidrasi. Secara ilmiah juga mengganggu konsentrasi gitu ya. Kasih dia minum air putih dicampur dengan oralit untuk menambah elektrolit dalam tubuhnya kan. Suruh dia tidur, sehat lagi gitu. Ada tuh yang dia linglung gitu kan, minta dicarikan ojek. Ada yang marah-marah dengan anaknya, nelpon kan. Ini kalian ngapain? Nggak ada yang satu pun yang jenguk saya sakit di sini, ya kan? Semua orang-orang yang nggak saya kenal ngurusi saya di sini. Kalian anak saya nggak datang-datang. Padahal anaknya jauh di Indonesia. Iya. Ada dia pikir dekat kan, Mekah kan, itu Madinah tuh ke kampung kan. Jadi yang paling berat itu awal. Gitu, awal-awal. Penyesuaian tubuh ya. Penyesuaian ini kondisi tubuh gitu. Selebihnya dan diakui tadi iya, maka saya ini bagus, Pak, ya. Saya sampaikan kepada sahabat podcast, kalau kita misalnya ketika ingin melaksanakan umroh atau haji, itu obat-obatan yang biasa kita konsumsi kita bawa dari tanah suci, dari tanah air bawa. Iya, gitu. Karena jangan sampai juga kita sakit dan menyusahkan juga para petugas di sana gitu Pak. Gitu kayak yang tadi kan memang mana petugasnya mau nyari ojek di Arab sana. Iya, cari Grab enggak ada kan. Cari Grab sampai Indonesia gitu kan. Iya, Grab enggak ada di sana. Dari rangkaian puncaknya kalau haji itu Armusna Pak ya. Arafah, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah dan di Mina. Mengapa di sana pada waktu yang sama, di tempat yang sama, seluruh jamaah yang berasal dari seluruh penjuru dunia ngumpul di satu tempat. Di satu tempat. Itu yang bikin berat itu. Berapa juta Pak? Itu? Ya kalau kita lihat tahun ini kan 1 juta. 1 juta ya? Negara itu. Itu 45% tadi yang Bapak bilang tadi. Iya, 45% itu. Belum lagi yang orang Saudi, kaum ekspatriatnya, para mukimin mereka di sana. Itu yang dari luar aja kan. Itu ngumpul di satu tempat, di satu padang Arafah, di Musdalifah, di Mina. Itu gitu. Puncaknya dilaksanakan sehari atau ada kalau di Arafah itu kan kita berangkat ke Arafah itu kan pada tanggal 8 dan 8 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah ketika terbenam matahari. Itu kan kita wukuf
kan. Mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah itu sampai terbenam matahari itu kita wukuf. Nah, sesudah maghrib tanggal 9 Zulhijjah itu kita langsung menuju Musdalifah. Itu mobilitasnya sangat cepat dan banyak Jaraknya sekali jauh nggak, masanya itu, Pak? ya. Bayangkan orang ngantri naik bis untuk berangkat ke satu tempat seperti itu. Itu ngantrinya lama kan, jamaahnya padat. Ya fasilitas nggak ada fasilitas. Kalau di lapangan kan. Iya. Nah, di sana lah kadang-kadang jamaah tuh kalau kurang sehat ya itu Pak agak berat dia di sana. Keluhannya mungkin di sana gitu, Pak ya. Lalu lagi di Musdalifah itu kan nggak ada tenda, dikumpulkan aja di tengah lapangan itu kan. Itu sampai dari sudah maghrib sampai jam 12:30 baru diberangkatkan ke Mina. Itu juga ngantri berdiri kan, mau naik bis. Iya. Di sana itu yang masa-masa yang puncak itu di ketika Armuzna itu. Ya, karena memang semuanya belum lagi di Mina untuk melontar jamarat itu 4 hari ya karena kami nafar akhir ya. Itu dari maktab atau tenda tempat kami tinggal di Mina itu menuju tempat melontar jamarat itu 6 km pulang pergi. Tidak ada fasilitas kendaraan. Itu harus jalan kaki. Nah, itu. Makanya jamaah-jamaah itu sebelum melontar jamarat kita data dulu siapa yang berisiko tinggi, siapa yang sakit, siapa yang dalam kondisi lemah itu diwakilkan saja atau dibadalkan melontar jamaratnya. Gitu. Kemudian ketika pulang ke Mekah udah stabil gitu. Baik, berarti itu rangkaian puncak. Setelah rangkaian puncaknya Armuzna itu kalau haji itu. Makanya kata Rasul kan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu. Makanya harus dipastikan betul. Jangan sampai jamaah ini tidak datang tepat waktu, tidak tiba tepat waktu di Arafah itu. Iya. Karena bisa hangus. Iya, hangus gak jadi haji. Rangkaian ibadahnya gak jadi. Rangkaian haji di situ kan. Itu. Kalau dari ini Pak, setelah rangkaian puncak ada lagi rangkaian Iya, sudah pulang dari pulang dari Mina kan kita kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan rukun selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Tawaf yang menjadi rukun haji. Itu rangkaian terakhir kah? Kemudian sa'i, itu tahallul akhir, selesai haji. Selesai haji. Gitu. Selesai haji baru mereka mempersiapkan diri untuk pulang ke tanah air. Dan alhamdulillah dengan selamat Alhamdulillah pulang lagi ke tanah air gitu ya Pak ya. Dan berkumpul lagi bersama keluarga melakukan aktivitas kembali gitu ya gitu. Baik Bapak, terima kasih mungkin ceritanya gitu sudah menceritakan bagaimana pengalaman di sana gitu kan, unik-uniknya pengalaman tadi, hal-hal yang dilarang tadi juga gitu. Semoga Bapak sehat-sehat selalu gitu untuk Pak Bulkis gitu ya. Terima kasih Mas Anas. Iya gitu. Semoga kami juga bisa dapat melakukan rangkaian ibadah haji juga. Amin, gitu. Minta doanya juga gitu Pak gitu. Karena harapan juga pasti semua umat muslim pasti ingin melaksanakan rangkaian ibadah haji. Nah, itulah sahabat podcast cerita indah dari Tanah Suci dari Pak Bulkis gitu. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu. Kita akan kembali lagi di Ikolah Podcast Padeknian.